Oke guys, kembali lagi ke Bikin Visual, Bikin Audio bersama saya, Boy Sugarda. Hari ini kita mau share sedikit tentang bagaimana caranya kita mulai berpikir untuk membuat konten video. Idenya dari mana? Sebenarnya kalau ditanya idenya dari mana, idenya bisa dari mana aja. Bisa dari nonton video YouTube yang udah ada, terus kemudian terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, kayak misalnya mau bikin tentang cara untuk menghubungkan telepon smartphone dengan TV misalnya. Tentunya ini untuk orang-orang yang memang orang-orang yang suka dengan teknik-teknik gitu kan, gadget-gadget dan segala macam. Atau bikin video tentang bagaimana cara memasak, atau bagaimana bikin video tentang pengalaman kita selama berada di luar negeri misalnya. Semua itu pada intinya sama, yaitu ada sesuatu yang ingin di-share ke orang-orang di luar sana, ke publik. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa berbagi dengan masyarakat di luar sana yang bisa membantu kehidupan mereka, misalnya mempermudah orang untuk menggunakan gadget mereka, memudahkan orang untuk bisa belajar masak, atau bahkan sekedar berbagi pengalaman aja, atau bahkan opini, ya kan? Intinya adalah bahwa ketika kita mau bikin video, ada sesuatu yang mau kita share ke publik, yang tentunya tujuannya supaya bisa menjadi bermanfaat untuk publik tentunya, ya kan? Kalau misalnya kita share sesuatu dan tidak bermanfaat buat publik, itu buat apa? Jadi awal dari semua itu, ide mau bikin video apa, berawal dari apa yang mau kita share. Ini saya kasih lihat sedikit. Jadi, apa yang kita mau share, ya kan? Nah, dari situ lalu apa yang harus kita lakukan? Kita udah punya ide nih. Saya kebetulan suka memasak misalnya, atau saya kebetulan suka dengan gadget. Ada beberapa hal yang mungkin di luar sana orang nggak banyak tahu tentang bagaimana menghubungkan smartphone dengan televisi digital. Jadi saya bisa share mengenai itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Atau berbagi pengalaman saya. Nah, dari situ terus kita mesti membayangkan bagaimana kita menyajikan informasi itu kepada publik menggunakan video. Kalau video kita bicara mengenai audio visual. Nah, tapi yang pertama harus kita bayangkan itu adalah visual. Karena kalau audio benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena ada hubungannya. Kalau misalnya video hanya isinya suara doang, harus ada sesuatu yang mau ditampilkan di layar, gitu kan, kurang lebih. Makanya saya lebih memilih untuk menyebut visual daripada video. Visualnya apa? Karena kalau misalnya kita mau bicara audio, ada banyak. Ada audio suara kita, ada audio musik, ada audio sound effect, efek suara, pintu ditutup, dan segala macam. Tapi kalau visual, itu lebih spesifik apa yang ditampilkan di layar. Kalau misalnya kita bicara soal memasak gitu misalnya, jelas visualnya adalah kita sedang memasak. Kalau misalnya kita kalau kita mau bikin video tentang pengalaman kita di luar negeri, yaitu visual ketika kita jalan-jalan di luar negeri. Kalau misalnya kita mau bikin video tentang bagaimana menghubungkan smartphone ke TV, berarti apa yang kita tampilkan adalah bagaimana kita memperlihatkan cara bagaimana kita menghubungkan handphone ke televisi. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita menghubungkan kita pengen menunjukkan kepada orang bagaimana cara menghubungkan smartphone ke televisi, berarti ada langkah-langkah yang harus dibuat. Bisa kebayangkan videonya kan? Lalu kalau misalnya kita mau bikin masak-memasak, sama. Berarti langkah-langkah dari setiap bagian yang langkah-langkah yang kita ambil dalam memasak itu menjadi bagian dari visual yang kita tampilkan di layar. Nah, terus kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri, pengalaman kita di luar negeri, berarti ya kronologis. Bagaimana kita jalan dari tempat tinggal kita menuju satu tempat tertentu, misalnya kita ada di Amerika, menuju menuju New York atau menuju Patung Liberty gitu, apapun itu gitu ya. Ada awal dan ada akhir. Awal kita berangkat dan akhir ketika kita sampai di tempat tujuan atau kembali dari tempat tujuan.
begitu kan? Kurang lebih. Nah, oke, beranjak dari situ kita sudah bisa membayangkan nih video apa yang akan kita buat untuk berbagi sesuatu yang kita ingin bagikan kepada publik. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita harus berpikir apa lagi yang bisa kita tambahkan ke dalam konten video kita dari sekedar video tentang bagaimana kita menghubungkan smartphone ke televisi, atau memasak, atau jalan-jalan di luar negeri. Kita perlu nambah apa ya? Apa perlu kita nambah grafik, ilustrasi gambar, langkah-langkah? Kalau misalnya kita memasak berarti ada gambar resepnya dan langkah-langkah yang harus diambil. Kalau misalnya kita bicara soal instruksi bagaimana orang menghubungkan smartphone ke televisi, berarti langkah-langkah yang harus diambil ketika kita berusaha menghubungkan smartphone ke televisi. Sedang jalan-jalan di luar negeri, peta dari tempat kita tinggal menuju tempat tujuan bisa jadi grafik yang mungkin ditambahkan ke dalam video yang akan kita buat. Terus setelah itu apa lagi yang bisa kita tambahkan? Kita berpikir lagi, oke, kita harus membayangkan bahwa video yang kita buat sudah ada gambar videonya, sudah ada grafiknya, lalu ada apa lagi ya? Perlu apa lagi ya videonya? Oh, musik. Ya kan, kita nggak bisa kan kalau misalnya kita bikin video terus habis itu suaranya nggak ada sesuatu yang menarik untuk didengar gitu misalnya, jadi harus ditambah dengan ilustrasi musik. Kalau misalnya kita menampilkan gambar terus ada musiknya di bagian depan, terus kemudian musiknya kebetulan itu sesuai dengan gambar yang ditampilkan, akhirnya kan jadi video yang enak untuk dilihat dan dinikmati secara audio maupun visual. Ya, itulah kurang lebih bagaimana sebuah ide itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah konten video. Nah, mungkin yang bisa saya lakukan sekarang adalah memberikan beberapa contoh video yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah bagaimana menghubungkan antara smartphone ke TV dan jalan-jalan di luar negeri. Terus selain itu juga ada bagaimana caranya memasak, ya kan? Nah, ini kita akan coba lihat berikut ini. Oke. Kita stop sharing dulu. Nah, sekarang kita sharing. Ya, misalnya contohnya ini. Coba kita lihat video ini ya. Video TV kali ini kita mau membahas. Ini kebetulan adalah salah satu YouTuber favorit saya, Deddy Irfan, yang sering kasih info-info bagaimana caranya kita melakukan berbagai hal menggunakan gawai, laptop, handphone, gadget, tablet, dan segala macam. Seperti yang dilihat videonya adalah rekaman dia menjelaskan videonya, menjelaskan apa yang seperti apa menghubungkan smartphone ke televisi. Setelah itu muncul apa? Ada grafik nih, ada tampilan grafik Jagat Review TV yang diikuti dengan suara musik ya, ada musik yang muncul seiring dengan gambar grafik Jagat Review tadi. Terus kembali ke video lagi. Ya. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Jadi kebayang ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika musik dan gambar grafik itu muncul dalam bentuk apa? Kebetulan dalam hal video ini yang muncul itu adalah grafik yang menampilkan disebut sebagai bumper, istilahnya bumper program. Jadi bumper ini semacam apa ya? Grafik pembuka sebuah video. Kebetulan grafik pembuka dari video ini adalah grafik pembuka channelnya. Channelnya kebetulan namanya Jagat Review, sehingga yang ditampilkan grafiknya adalah grafik 3D animasi 3 dimensi yang menampilkan nama dari channel ini, Jagat Review. Oke.
Ini contoh bagaimana caranya video yang tadi sudah saya sebutkan dari awal, bagaimana menghubungkan smartphone ke televisi. Nah, sekarang coba kita lihat yang lain. Contoh dari orang mengajarkan bagaimana memasak. Ya, video hari ini Ini Chef saya akan bikin Arno video tutorial Purnomo. sesuai janji ya. Orang kalau misalnya ngutang Video pertama bayar. Sesuai janji, bukan janji palsu. Saya akan sesuai bikin dengan teknik gimana dan apa yang dia bedanya buat. dengan telur rebus. Video ini adalah menampilkan bagaimana dia memasak telur warkop versi mewah. Di bagian depan ada grafik dan ada campuran gambar juga yang menampilkan berbagai jenis makanan yang sering dia buat. Terus kemudian ada nama dari masakan yang akan dia buat saat ini. Setelah itu apa yang ditampilkan dalam video? Yaitu langkah-langkah yang harus diambil dalam membuat telur rebus mewah. Ya kan? Coba lihat videonya. Videonya bisa dibayangkan ada beberapa tampilan video yang muncul. Ada bentuk video close up-nya, close up dari telur tadi. Close up itu apa sih? Gambar video dari jarak dekat sebuah benda, dalam hal ini adalah telur. Nah, coba lihat di bagian bawah layar itu muncul tips grafik. Nah, itu grafik yang tadi saya sebutkan. Di dalam video kita bisa menampilkan grafik itu. Untuk menunjukkan kepada penonton langkah-langkah yang harus diambil ketika kita sedang memasak. Ini kebetulan yang tampil adalah tipsnya. Telur dimasukkan ke kelas untuk memadatkan putih telur. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Nah, terus kemudian coba perhatikan ukuran gambarnya berbeda. Yang sebelumnya seluruh badannya sampai dengan pinggang kelihatan, Chef Arnold-nya. Lalu ada tampilan video yang dari jarak dekat, mengambil gambar tangannya. Bisa kebayang ya, ada beberapa video yang kemudian dikombinasikan menjadi satu, menjadi tontonan video yang menarik. Oke, ini sudah dapat gambaran ya, yang tadi saya sebutkan itu tiga bagian dari video yang mungkin bisa menjadi komponen atau bahan-bahan yang kemudian ketika dijadikan satu menjadi konten video yang layak untuk ditonton. Nah, untuk memasak. Lalu bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan misalnya jalan-jalan di luar negeri? Oke. Ini contohnya satu lagi adalah review kebetulan. Coba kita lihat review. Hai semua, udah masuk bulan Maret, jadi waktunya gue nge-review lagi. Oke. Gue mau nge-review filmnya, by the way, judulnya Mariposa. Oke. Cinta remaja gitu lah. Coba kalau kita lihat tadi ya, kita ulang ya. Coba. Video ini dimulai dengan grafik di bagian depan yang menampilkan judul film yang akan dibahas. Lalu diikuti dengan video dari hostnya menjelaskan apa film yang akan dibahas hari ini. Kebetulan film yang dibahas adalah judulnya Mariposa. Nah, terus kemudian di sebelah kanan tadi muncul ada grafik, ada film adaptasi novel, keterangan tambahan yang bisa, ini kemudian ada lagi Dilan 1991, Milea, itu adalah informasi yang disampaikan secara verbal, tapi kemudian untuk memudahkan penonton untuk mengingat apa yang disampaikan secara verbal tadi, dimunculkanlah grafik-grafik seperti itu. Ini kebetulan informasi yang ditampilkan berkaitan dengan jumlah penonton, ya kan? Oke. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana mengkombinasikan beberapa bagian yang tadi saya sampaikan tadi, visual, grafik, dan musik menjadi satu tontonan yang menarik untuk ditonton. Tontonan video yang menarik untuk ditonton. Begitu. Jadi, ya begitulah bagaimana sebuah ide itu terjemahkan menjadi sebuah konten video yang menarik. Begitu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman yang berkeinginan untuk membuat konten video, karena inilah awal dari segalanya. Sebelum kita bikin video, kita harus ada ide.
idenya muncul dari mana aja seperti yang sudah saya sampaikan. Setelah itu harus berasal dari keinginan untuk berbagi dengan orang-orang di luar sana mengenai apa yang kita tahu, mengenai keahlian kita, apa yang kita bisa lakukan. Tentunya hal-hal yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk orang di luar sana. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi menjadi lebih detail bagaimana kita membreakdown grafiknya, videonya seperti apa aja. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang berbagai ukuran dari frame kamera yang ditampilkan. Nanti kita akan bicara lebih detail mengenai itu di video lainnya. Untuk saat ini sampai kita selesai, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah.
Coba kita lihat review. Hai semua, udah masuk bulan Maret, jadi waktunya gue nge-review lagi. Oke. Gue mau nge-review filmnya, by the way, judulnya Mariposa. Oke. Percintaan remaja gitu lah. Coba kalau kita lihat tadi ya, kita ulang ya. Coba, video ini dimulai dengan grafik di bagian depan yang menampilkan judul film yang akan dibahas. Kan? Lalu diikuti dengan video dari hostnya menjelaskan apa film yang akan dibahas kali ini. Kebetulan film yang akan dibahas adalah judulnya Mariposa. Nah, terus kemudian di sebelah kanan tadi muncul ada grafik, ada film adaptasi novel, keterangan tambahan yang bisa, ini kemudian ada lagi Dilan 1991, Milea, itu adalah informasi yang disampaikan secara verbal, tapi kemudian untuk memudahkan penonton untuk mengingat apa yang disampaikan secara verbal tadi, dimunculkanlah grafik-grafik seperti itu. Ini kebetulan informasi yang ditampilkan berkaitan dengan jumlah penonton, ya kan? Oke. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana mengkombinasikan beberapa bagian yang tadi saya sampaikan tadi, visual, grafik, dan musik, menjadi satu tontonan yang menarik untuk ditonton. Tontonan video yang menarik untuk ditonton. Begitu. Jadi, ya begitulah bagaimana sebuah ide itu terjemahkan menjadi sebuah konten video yang menarik. Begitu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman yang berkeinginan untuk membuat konten video, karena inilah awal dari segalanya. Sebelum kita bikin video, kita harus ada ide. Idenya muncul dari mana aja, seperti yang sudah saya sampaikan. Setelah itu harus berasal dari keinginan untuk berbagi dengan orang-orang di luar sana mengenai apa yang kita tahu, mengenai keahlian kita, apa yang kita bisa lakukan. Tentunya hal-hal yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk orang di luar sana. Oke? Nanti kita akan lanjutkan lagi menjadi lebih detail bagaimana kita membreakdown grafiknya, videonya seperti apa aja. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang berbagai ukuran dari frame kamera yang ditampilkan. Nanti kita akan bicara lebih detail mengenai itu di video lainnya. Untuk saat ini sampai kita selesai, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah.